Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 10. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, lalu perkalian pecahan dan juga perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Hari ini kita akan membahas penjumlahan dengan berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita ada soal tentang penjumlahan pecahan biasa dan juga campuran. Nah, ini adalah soalnya. Hitunglah hasil penjumlahan 3/4 ditambah 21/6. 3/4 ini adalah pecahan biasa, lalu 21/6 ini adalah pecahan campuran. Bagaimana Pak cara menyelesaikannya? Yang pertama kita tulis dulu 3/4 ditambah 21/6. Lalu sama dengan kita tulis lagi 3/4 ditambah per 6. Loh, kok pembilangnya kosong Pak? Iya, karena kita harus ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa seperti ini. Lalu penyebutnya tetap 6 ya, karena di sini penyebutnya adalah 6. Maka kita tulis 6. Lalu bagaimana menentukan pembilangnya? Yaitu dengan cara mengalihkan 2 dikali 6 dulu. 2 dikali 6. Berapa 2 kali 6? Hasilnya adalah 12. Lalu 12 ditambah 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 13. Maka pembilang di sini adalah hasilnya 13. Lalu kita klik lagi sama dengan. Nah, anak-anak, karena di sini penyebutnya masih berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya dulu. KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. Jadi Bapak tidak menampilkan video cara mencari KPK 4 dan 6 karena Bapak yakin kalian semua bisa. Nah, di sini penyebutnya sudah 12. Pak, kok pembilangnya kosong? Apakah pembilangnya kita tulis yang ini? Bukan, kita harus mengoperasikannya lagi dengan cara 12 kita bagi 4. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Lalu 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, lalu yang 12 ini bagaimana Pak? 12 ini kita bagikan dengan angka yang di sini, yaitu 12 dibagi 6. Berapa 12 bagi 6? Hasilnya 2. Lalu 2 dikali 13 hasilnya adalah 26. Kita tulis 26. Nah, kita sudah nemu nih. Penyebutnya sudah sama dan pembilangan sudah ada. Udah, kita tinggal tambahin 9 ditambah 26. Hasilnya adalah berapa kira-kira? Hasilnya adalah 35/12. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut nih ke bentuk pecahan yang lain. Contohnya seperti penjumlahan desimal dengan pecahan campuran. Nah, di sini kita ada soal nih. Hitunglah hasil penjumlahan 2,3 ditambah 1/5 dalam bentuk desimal. Nah, di dalam matematika kita harus fokus ya dengan pertanyaannya. Di sini kita harus mengubah ke bentuk desimal. Sedangkan ini sudah desimal dan ini belum desimal. Nah, ini sekarang kita harus mencari pecahan campuran ini ke desimal. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama kita tulis dulu nih 2/3 ditambah 1/5. Nah, dikarenakan ini sudah desimal dan ini masih pecahan campuran, cara mengubah pecahan campuran ke desimal kita ubah dulu ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang ini, yaitu dengan cara 1 dikali 5. Berapa 1 kali 5? Hasilnya adalah 5. Lalu 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Maka di atasnya adalah 6/5. Nah, ini kan masih pecahan biasa nih. Bagaimana sih cara mengubah ke pecahan desimal? Yaitu dengan cara bagi kurung. Bagaimana? Dengan cara 6 kita bagi 5. Nah, 6 bagi 5 berarti artinya 5 kali berapa biar sama dengan 6. Kira-kira berapa? Kita coba dari 5 kali 1 dulu.
5 kali 1 hasilnya adalah 5. Lalu 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, Pak, kan 6 nggak ada nih, adanya 5 sama 10. Lalu bagaimana? Yaitu carinya adalah yang mendekati. Nah, yang mendekati dengan angka 6 adalah 5. Ingat ya, kalau mendekati itu angka yang sebelumnya, jangan yang melewati. Sedangkan 10 sudah melewati dari 6. Nah, berarti yang mendekati angka 6 adalah 5. Berarti di sini yang kosongnya adalah angka 1. Kita tulis di sini 1. Lalu setelah itu 1 dikali 5. Berapa 1 kali 5? 1 kali 5 adalah 5. Habis itu kita kurangin. 6 dikurang 5 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1. Nah, lalu 1 dibagi 5. Nah, kita tulis nih, pokoknya kalau matematika itu harus dicoret ya, biar kita paham. 1 dibagi 5 berarti artinya 5 dikali berapa biar sama dengan 1. Pak, 5 dikali 1 aja udah hasilnya 5, sedangkan sudah melewati. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau dia tidak bisa nemu hasilnya, maka kita harus tambahkan 0 di sini. Kalau di sini ditambahkan 0, maka di sini ditambahkan koma. Nah, sekarang 10 dibagi 5. Kita tulis di sini. 10 dibagi 5. 5 kali berapa biar sama dengan 10? Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2. Kita tulis 2 di sini, lalu kita tulis di sini 2. Lalu 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Lalu kita kurangkan hasilnya 0. Maka jawabannya adalah ini, 1/2. Kita tulis 1/2. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 2/3 ditambah 1/2 berapa hasilnya? 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka jawabannya adalah 3/5. Gampang kan? Ya, kalau gampang jangan lupa dicatat dan ditonton videonya berulang-ulang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bentuk pecahan, yaitu penjumlahan persen dengan desimal. Di sini ada soal, hitunglah hasil penjumlahan 30% ditambah 0,6 dalam bentuk persen. Nah, maka sekarang tugas kita adalah mengubah 0,6 ini menjadi persen. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama kita tulis dulu 30% ditambah 0,6. Lalu kita tulis lagi 30% ditambah. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah 0,6 ini menjadi persen. Nah, 0,6 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kan pecahan biasanya adalah 6/10 ya. Dari mana 6/10, Pak? Kita lihat. Di sini 6, lalu di sini kosong atau 0. Maka 0 kita hapus, 6 kita taruh sini. Lalu menentukan penyebutnya atau pernya itu dari mana, Pak? Jika angka setelah belakang koma adalah satu angka, maka artinya per10. Nah, sekarang kita akan mengubah ke persen. Persen itu kan bawahnya harus 100 ya. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Dengan dikali 10 dikali berapa biar 100? 10 dikali 10. Nah, kalau bawahnya dikali 10, maka atasnya juga dikali 10. Kita tulis. Nah, sekarang 10 kali 10 hasilnya 100. Lalu 6 kali 10 hasilnya 60/100. 60/100 artinya adalah 60%. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita sudah menemukan nih, ini adalah 60%. Udah tinggal ditambahin 30 ditambah 60 hasilnya adalah 90%. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke penjumlahan desimal dengan pecahan campuran. Kita lihat soalnya. Tentukan hasil penjumlahan berikut dalam bentuk desimal. Cara menyelesaikannya. Nah, di sini kita ada soal nih. Berarti tugas kita pecahan ini kita ubah ke desimal, dan ini sudah desimal, berarti nggak usah diubah. Dan ini juga ke pecahan desimal. Tolong diperhatikan baik-baik. Sekarang kita tulis lagi nih. Di sini kan pecahan campuran. Tugas kita kalau ingin mengubah ke desimal, pecahan campuran ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Seperti biasa, penyebutnya adalah 2. Sekarang kita menentukan pembilangnya. Bagaimana? Dengan cara 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu 4
ditambah 1 hasilnya adalah 5. Maka artinya 5/2. Lalu 60% ini artinya kalau di pecahan biasa artinya jadinya 60/100. Kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah 5/2 ini menjadi bilangan desimal. Kita pakai pembagian kurung. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2, kita tulis lagi 5 bagi 2 berarti 2 kali berapa biar sama dengan 5. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, cari mendekati yang mana? Yang mendekati itu angka sebelumnya, yaitu angka 4. Berarti yang kosong ini kita isi sama yang ini. Berarti hasilnya adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Lalu habis itu 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, 1 dibagi 2 nggak bisa kayak tadi sebelumnya di videonya. Di video sebelumnya maksudnya. Kita tambahin 0. Lalu kita tambahin koma. 10 dibagi 2 atau 10 dibagi 2 artinya 2 kali berapa biar sama dengan 10. Hasilnya adalah 5. Lalu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Sret 0. Maka ini jawabannya, yaitu 2,5 ditambah 1,25 lalu ditambah. Nah, Pak, 60/100 berapa desimalnya? Ingat, kita perhatikan. Jika di sini nolnya ada 1, di sini nolnya ada 1, kita coret. Sisa berapa nolnya? Sisa 1. Maka kita tulis 0, nah, di atasnya berapa di sini? 60. Udah tinggal 0,60. Nah, ini pecahan desimalnya. Lalu kita lanjut. Tinggal tambahin 2,5 ditambah 1,25 ditambah 0,60. Kita pakai cara penjumlahan ke bawah. Kita tulis dulu 2,5 terus 1,25 ya, ditambah ini 5 tetap 5 karena nggak ada temennya. Lalu 5 ditambah 2 hasilnya berapa? Hasilnya tuh 7. Lalu 2 ditambah 1 hasilnya berapa? 3. Dan jangan melupakan komanya. Nah, sudah menemu nih 3,75, tinggal ditambahin sama ini 0,60. Tulis 0,60. Nah, ini 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. Lalu 7 ditambah 6 hasilnya 13, maka kita tulis 3 di sini, 1 di atas. Nah, 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 tambah 0 tetap 4. Maka tulis 4 dan komanya jangan lupa. Maka hasilnya adalah 4,35. Ini adalah jawabannya. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, di sini ada perkalian 2 pecahan biasa. Di sini ada 2/5 dikali 3/4. Udah, kita tinggal kalikan saja. 2 dikali 3, 5 dikali 4. Seperti itu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6/20. Nah, anak-anak, ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2 ya. Ini hasilnya adalah 6 dibagi 2, 3. Lalu 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Nah, ini adalah pecahan sudah paling sederhana. Lalu kita lanjut ya ke perkalian 2 pecahan biasa. Lalu nah, ada soal nih, 6 dikali 3/4. Ini adalah bilangan asli atau bilangan bulat dikali dengan pecahan biasa. Bagaimana cara ngerjainnya, Pak? Cara ngerjainnya adalah tinggal 6 dikali 3 kita tulis di atas, lalu penyebutnya tetap 4. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18/4. Nah, 18 dibagi 4. 18 dibagi 4 kan hasilnya koma. Berarti 18 dibagi 4 bisa menghasilkan pecahan campuran, yaitu 42/4. Seperti itu. Kalau kalian mau mencari 18/4 bisa menggunakan pembagian kurung ya.
Lalu 42/4 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2. Nah, 42/4, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Lalu 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ada pecahan biasa dikali dengan bilangan asli, tinggal dibalik. Sama caranya, yaitu dengan cara 2 dikali 9/3. 2 kali 9 hasilnya 18, lalu per 3. Berarti artinya 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Nah, udah, ini dia jawabannya. Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya, yaitu halaman 27 yang A berarti 1.7. Nomor 1 huruf F, I, M, P, dan R. Lalu juga kerjakan soal yang di YouTube nih, yang A, B, C, dan D, E. Ya, seperti itu. Semangat terus anak-anak belajarnya. Terima kasih.